Namaku Arini, seorang istri dan ibu dari satu anak laki-laki yang masih berusia 5 tahun. Selama 10 tahun menikah dengan Reza, aku selalu percaya bahwa cinta dan kesetiaan adalah pondasi utama rumah tangga kami. Namun, semua itu hancur berantakan dalam satu malam, tepat ketika maut nyaris merenggut nyawaku. Atau setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Hari itu, aku baru saja pulang dari rumah orang tuaku di Bandung. Reza tidak bisa menjemput karena katanya sedang rapat penting. Aku tak mengeluh. Aku sudah terbiasa mengurus semuanya sendiri. Aku menyetir sendirian melewati jalan tol yang sepi menjelang malam. Tapi di tikungan tajur, sebuah truk dari arah berlawanan tiba-tiba oleng dan menghantam mobilku dengan keras. Gelap, sunyi. Lalu sirin ambulan memekakkan telinga. Aku sadar di rumah sakit, tubuhku penuh luka, kepalaku dibalut perban, dan selang-selang menancap di tubuhku. Tapi aku tidak membuka mata. Aku hanya mendengar. Dan apa yang ku dengar membuat jantungku hancur lebih dari retakan tulang rusukku. Akhirnya dia koma. Semoga saja nggak bangun cepat-cepat. Kita masih butuh waktu buat atur semua ini. Suara seorang perempuan, asing tapi terasa terlalu akrab. Tenang aja sayang, dia nggak akan bangun dalam waktu dekat. Dokter bilang bisa berminggu-minggu. Sementara itu, kita bisa jalani hidup tenang dulu. Suara itu, suara Reza. Suamiku. Dengan nada lembut yang tak pernah lagi kudengar darinya selama bertahun-tahun. Hatiku mencelos. Dalam hening dan sakit, aku sadar. Ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah kesempatan yang datang padaku. Kesempatan untuk membuka semua topeng busuk mereka. Aku pura-pura koma. Ya, aku putuskan untuk tetap diam, tetap terbaring tak bergerak. Aku akan mengamati, mendengarkan, dan ketika waktunya tiba, aku akan bangkit. Bukan sebagai istri yang lemah, tapi sebagai wanita yang akan mengungkap semua kebusukan yang mereka sembunyikan. Hari demi hari berlalu, aku mendengar banyak hal dari percakapan dokter, perawat, bahkan keluarga Reza. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat Reza datang bersama wanita itu. Wanita bernama Tania. Mereka duduk di samping tempat tidurku, bergandengan tangan seolah aku tak pernah ada. Mereka tertawa, mencemooh kelemahanku, bahkan membahas harta gonogini seandainya aku pergi. Kita harus mulai urus surat kuasa itu, biar properti rumah bisa pindah ke kamu. Arini nggak sadar-sadar begini, percuma aja nungguin, kata Tania tanpa rasa malu. Reza mengangguk, aku juga sudah siap. Nanti tinggal tunggu beberapa minggu, habis itu kita bisa ke notaris. Air mataku mengalir dalam diam. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka ini, luka pengkhianatan yang dipelihara selama ini, itu yang akan kubayar dengan harga paling mahal. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku harus berpura-pura. Tapi yang pasti, aku akan bangun. Dan ketika aku membuka mata, dunia Reza dan Tania akan runtuh oleh tangan yang selama ini mereka remehkan. Sudah 2 minggu sejak aku pura-pura koma. Selama waktu itu, aku telah menyaksikan dan mendengarkan lebih banyak hal daripada yang bisa kubayangkan. Setiap langkah mereka, setiap bisikan di ruang rawat inap ini membongkar satu demi satu kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik senyum suamiku yang palsu. Hari itu, jam menunjuk pukul 8 pagi ketika pintu kamar rawatku terbuka. Aku mengenali langkah kaki itu, langkah Tania. Dia selalu datang pagi-pagi saat rumah sakit masih sepi. Mungkin karena takut ketahuan oleh keluarga Reza. Tapi pagi itu berbeda. Ia tidak datang sendiri. Jadi kamu serius mau nikah sama dia setelah Arini benar-benar mati nanti? Suara perempuan lain bertanya. Suaranya cempreng dan tajam. Ya iyalah Nia, Reza udah janji kan? Lagian si Arini itu nggak bakal bangun. Dokter aja bilang ada kemungkinan vegetatif permanen. Artinya dia cuma bangkai hidup. Ya tinggal tunggu mati aja, jawab Tania sambil tertawa pelan. Aku mengepal tangan di balik selimut. Ingin rasanya aku bangun dan menjambak rambut wanita itu. Tapi aku tahan. Aku masih butuh mereka bicara lebih banyak. Terus, kamu yakin semua surat-surat properti udah atas nama kamu? Belum, tapi Reza udah mulai proses. Dia bawa dokumen-dokumen Arini dari rumah. KTP, KK, surat nikah, semuanya. Reza minta temennya di notaris buat bantu. Katanya biar semua hak waris nanti langsung pindah ke dia dan anaknya. Tapi ya, abis itu aku tinggal nikah dan rumah juga jadi rumah kita, ucap Tania. Aku tersentak. Anakku? Mereka mau ambil semua, termasuk hak anakku. Aku tak akan diam. Tidak sekarang, tidak selamanya. Setelah mereka pergi, aku menangis dalam diam. Perawat yang masuk hanya mengira air mataku adalah refleks. Tapi sebenarnya, hatiku terbakar. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena mereka berniat mengambil semua yang bukan mereka, termasuk masa depan anakku.
Sore harinya, perawat pribadi yang ditugaskan Reza, Suster Maya, masuk ke ruanganku. Dia satu-satunya orang yang tidak ikut menjilat Reza dan Tania. Perempuan muda ini tampak cerdas, dan aku menangkap satu hal penting dari sikapnya. Dia tahu aku sadar. Maya mendekat, lalu memeriksa infusku sambil berbisik. Bu Arini, kalau ibu bisa dengar, tenang saja. Saya tahu ibu sadar. Saya sudah curiga dari hari ketiga. Aku nyaris membuka mata, tapi Maya segera menggenggam tanganku dan menekan lembut. Jangan dulu, Bu. Belum saatnya. Saya akan bantu ibu. Saya juga nggak tahan lihat kelakuan mereka. Tapi kalau ibu bangun sekarang, mereka bisa cepat bersih-bersih jejak. Kita butuh bukti, lanjutnya. Itu pertama kalinya dalam 2 minggu aku merasa tidak sendiri. Aku mengedipkan satu mata pelan, dan Maya tersenyum kecil, tanda ia paham. Sejak saat itu, Maya menjadi sekutuku. Diam-diam, dia memasang perekam suara di bawah tempat tidurku. Ia juga mencatat siapa saja yang datang dan apa yang mereka katakan. Setiap ucapan Tania dan Reza kini tak hanya terekam dalam ingatanku, tapi juga secara digital. Dan malam itu saat Reza datang lagi, kali ini sendirian, aku mendengar sesuatu yang lebih mengerikan. Aku juga sebenarnya capek, Rin. Kamu pikir aku nggak tahu kamu mulai curiga waktu itu? Makanya kecelakaan itu, ya aku pikir kamu nggak bakal selamat. Tapi ternyata kamu masih hidup. Sayang, cuma hidup doang. Nafasku tercekat. Aku cuma pengen tenang, Rin. Kamu udah nggak kayak dulu, nggak menarik, nggak seru. Tania ngasih aku semuanya, gairah, perhatian, semua yang kamu dulu punya, tapi udah nggak ada lagi. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Tapi bukan karena dia menyakitiku, melainkan karena dari kalimatnya, aku tahu. Kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa mati. Aku harus bertahan untuk anakku, untuk diriku, untuk membayar semua pengkhianatan ini dengan kehancuran yang setimpal. 3 minggu sudah aku terbaring di ranjang rumah sakit ini. Semua orang, termasuk keluarga dan kerabat, menganggapku dalam kondisi koma yang tak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya, aku sedang menyusun strategi. Dalam diam, aku bersiap untuk membalas. Suster Maya menjadi sekutuku dalam bayang-bayang. Dia mengirimkan semua rekaman suara Reza dan Tania ke laptop lamaku yang masih disimpan di apartemen kami. Kami sepakat untuk tidak menyentuh gawai Reza. Terlalu berisiko. Tapi laptopku, itu milikku. Dan Maya memastikan tidak ada yang curiga saat dia menyelipkan flash disk kecil ke tasnya saat meninggalkan rumah sakit. Bu, saya juga punya teman di bagian hukum rumah sakit. Dia bisa bantu kalau ibu butuh informasi soal surat kuasa dan dokumen hukum yang dicoba dipalsukan Pak Reza. Bisik Maya suatu pagi saat dia mengganti infusku. Aku menjawab dengan isyarat. Sekarang kami sudah punya sistem. 1 kedipan untuk ya, 2 kedipan untuk tidak, dan gerakan jari manis untuk awas. Ada yang datang. Hari demi hari aku menyaksikan bagaimana Reza mulai mengatur segalanya. Dia membawa notaris bayaran ke rumah sakit dan berdalih ingin mengurus warisan bila terjadi hal tak diinginkan. Untungnya, aku sudah menandatangani surat kuasa terbatas sebelum kecelakaan, yang artinya semua transaksi atas namaku perlu persetujuan keluarga kandungku juga. Dan benar saja, ketika Reza mencoba mengurus penjualan apartemen atas namaku, adikku Yani, yang diberitahu Maya, langsung mencium kejanggalan. Ia mendatangi rumah sakit dan menangis di sampingku. Mengira aku benar-benar koma. Reza itu berubah. Aku lihat dia makin dingin dan sekarang malah nyari-nyari surat properti. Aku takut, jangan-jangan dia manfaatin kondisi Teh Arin, kata Yani sambil menggenggam tanganku. Aku ingin sekali membuka mata dan memeluknya. Tapi aku tahu belum waktunya. Beberapa hari kemudian, Maya membisikkan kabar yang membuat darahku mendidih. Reza telah memindahkan sebagian dana dari rekening bersama kami ke rekening pribadinya. Secara diam-diam lewat tanda tangan palsu. Aku sadar ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini percobaan pembunuhan dan pencurian berencana. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku harus mulai melakukan serangan balik. Malam itu, Maya membantuku menggerakkan jari-jariku perlahan ke atas ponselku yang dia bawa diam-diam ke ruang rawat. Dia membuka catatan suara dan mengarahkan mulutku ke mikrofon kecil. Dengan suara parau, sangat pelan dan lemah, aku merekam kalimat pertama setelah koma panjangku. Nama saya Arini, saya sadar. Saya pura-pura koma karena suami saya ingin saya mati. Itu rekaman pertama, sebuah testimoni yang akan jadi kunci. Maya mengirimkan rekaman itu ke email pribadiku dan juga ke kontak pengacara keluarga ayahku yang pernah menangani warisan alam kakek dulu. 2 hari kemudian, Reza kembali datang. Kali ini dengan wajah cemas dan tidak membawa Tania.
Entah apa yang membuatnya gelisah. Dia duduk di samping tempat tidurku dan membelai rambutku seolah-olah aku ini boneka mati. Suara-suaranya rendah, tapi aku bisa merasakan ketakutan dalam nada bicaranya. Rin, aku nggak tahu kenapa, tapi aku mimpi buruk terus. Kayak kamu mau bangun dan kamu tahu semua. Aku menahan senyum dalam hati. Karena ya, aku tahu semua. Dan tak lama lagi mimpi buruknya akan menjadi kenyataan. Pagi itu, matahari bersinar cerah menembus tirai jendela ruang rawatku. Sudah hampir 1 bulan aku terbaring, berpura-pura koma, menahan perih, mendengar semua kebusukan, dan menyusun rencana pembalasan. Kini waktunya telah tiba. Hari ini aku akan membuka mata. Hari ini, dunia Reza dan Tania akan mulai runtuh. Suster Maya sudah bersiap. Semalam, ia membisikkan kabar bahwa pengacara keluargaku, Pak Gunawan, telah menerima rekaman dan bukti-bukti yang cukup untuk mulai menyelidiki pemalsuan dokumen, penggelapan dana, dan bahkan indikasi percobaan pembunuhan. Kita harus buat semuanya terlihat natural, Bu. Kalau ibu bangun terlalu dramatis, Reza bisa curiga. Jadi kita buat prosesnya bertahap ya, kata Maya pagi itu sambil mengecek tekanan darahku. Aku mengedip. Ya, ini sudah saatnya. Sekitar pukul 11 siang, Maya sengaja meninggalkan pintu sedikit terbuka. Saat Reza masuk, dia melihatku menggoyangkan jari tangan sedikit. Dia panik, langsung memanggil dokter dan Maya. Semua berlarian masuk. Dok, dia gerak, Arini gerak tangannya. Dia bangun, teriak Reza, penuh kepura-puraan. Dokter memeriksa kondisiku dengan tenang, dan aku membuka mataku pelan-pelan. Cahaya terasa menyilaukan, tapi itu bukan karena lampu atau matahari. Itu karena ini adalah awal dari hari kebangkitanku. Bu Arini, apakah ibu bisa mendengar saya? Tanya sang dokter. Aku menatapnya dengan pandangan lemah. Pelan, aku mengangguk. Syukurlah, ini kemajuan besar. Kita akan lanjutkan pengawasan intensif, katanya. Reza terlihat sangat terkejut. Tatapan matanya tidak bisa menyembunyikan kepanikan. Wajahnya pucat. Dia mencoba memegang tanganku, tapi aku menatap tajam dan perlahan menarik tangan darinya. Itu pertanda pertama. Aku bukan lagi Arini yang sama. Hari-hari berikutnya, aku menjalani terapi fisik ringan. Tubuhku masih lemah, tapi pikiranku sangat sadar. Setiap langkah kecil yang kulakukan adalah ancaman besar bagi mereka. Reza makin jarang datang. Tania tidak muncul sama sekali. Sampai suatu malam ketika aku sudah cukup kuat duduk dan menulis dengan tangan, aku memanggil Maya dan memberinya sepucuk surat. Ini buat Reza. Tolong kasih saat dia datang besok, bisikku pelan. Surat itu berisi 1 kalimat pendek. Aku ingat semuanya. Pagi harinya, Maya menyerahkan surat itu di depan Reza. Wajah suamiku langsung berubah. Dia gemetar, lalu menyemburkan alasan bodoh tentang hanya salah paham. Siangnya, Pak Gunawan datang. Ia membawa bukti lengkap dan rekaman yang disusun Maya. Kami duduk di ruang konseling rumah sakit. Untuk pertama kalinya, aku bicara secara terbuka. Pak Gunawan, saya ingin ajukan gugatan cerai. Dan lebih dari itu, saya ingin Reza diadili atas penipuan, pemalsuan, dan percobaan pembunuhan, kataku tegas. Semua dokumen sudah kami siapkan, Bu Arini. Kami juga sedang melacak aliran dana yang ia pindahkan. Bukti kuat, jawabnya tenang. Aku mengangguk. Namun sebelum proses hukum dijalankan, aku ingin satu hal, membuat Reza dan Tania malu di depan publik. Mereka harus merasakan kehinaan seperti yang dulu mereka timpakan padaku. Dan rencana itu akan kujalankan. Di hari yang sangat mereka nanti-nantikan. Aku memilih hari Minggu, karena setiap hari Minggu, Reza dan keluarganya biasanya berkumpul di rumah mertua. Mereka sering berpura-pura jadi keluarga harmonis di depan kerabat, menyembunyikan semua borok dengan tawa palsu dan pencitraan murahan. Hari itu, aku sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Maya menemaniku pulang dan memastikan semuanya aman. Aku berdiri di depan cermin mengenakan gamis hitam sederhana, wajahku tanpa riasan, namun sorot mataku tajam. Tak lagi sama seperti wanita yang mereka tinggalkan koma di rumah sakit sebulan lalu. Dan yang paling penting, aku datang tidak sendiri. Pak Gunawan dan tim hukumnya mengatur semuanya. Mereka menyamar sebagai tamu biasa yang akan memberikan kejutan. Kamera kecil tertanam di beberapa sudut ruang tamu rumah mertua. Semua akan terekam. Ketika aku tiba, keheningan menyambutku. Seperti angin dingin yang menusuk jantung semua orang di ruangan itu. Reza yang tengah menggenggam tangan Tania sontak berdiri. Tania langsung menjauh darinya seperti tersengat listrik. Arini, suara Reza gemetar. Aku melangkah masuk dengan tenang. Semua mata tertuju padaku. Beberapa saudara ipar terkejut, mertua yang selama ini diam atas kelakuan Reza tampak menegang. Iya, aku sudah bangun, dan aku tahu semuanya.
Jawabku mantap. Ah, apa maksudmu? Tania berusaha tersenyum canggung. Aku mengeluarkan ponsel dan memutar salah satu rekaman dari ruang rumah sakit. Dia nggak bakal bangun. Sementara itu, kita bisa jalani hidup tenang dulu. Semua terdiam. Wajah Reza berubah seperti kehilangan darah. Tania pucat. Pak Gunawan berdiri dan memperkenalkan diri, lalu menyerahkan surat gugatan cerai, laporan pemalsuan tanda tangan, dan laporan penggelapan dana kepada Reza di depan seluruh keluarga besarnya. Apa ini? Bentak ibu mertuaku. Sesuatu yang harusnya kalian tahu sejak lama. Suami kalian bukan korban. Dia pelaku, ucapku dingin. Aku memandang Tania. Dan kamu, Tania, kamu pikir aku cuma istri yang akan pergi diam-diam? Kamu akan segera menerima somasi. Aku pastikan, kamu tidak akan bisa bekerja lagi di dunia profesional dengan rekam jejak ini. Wajah Tania meledak merah. Ia mencoba membantah, tapi semua bukti sudah berbicara. Reza mencoba memohon. Rin, tolong kita bisa bicarakan ini baik-baik, demi anak kita. Aku menatap tajam. Demi anak kita? Anak yang kamu korbankan demi perempuan itu? Yang kamu tinggalkan demi memalsukan surat dan mengambil hartanya? Aku tidak akan biarkan kamu menyentuh anak itu lagi. Pak Gunawan menyela, kami juga akan mengajukan hak asuh penuh. Dengan bukti-bukti yang ada, pengadilan akan mudah memutuskan. Air mata Reza mengalir. Tapi aku tahu itu bukan air mata penyesalan. Itu adalah air mata pecundang yang gagal menyembunyikan dosanya. Sore itu, aku keluar dari rumah mertuaku bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Seluruh keluarganya menyaksikan kehancuran Reza dan Tania, yang mereka kira akan menyatu di atas kuburanku. Keesokan harinya, berita tentang pemalsuan dan skandal mereka tersebar di media sosial. Beberapa rekan kerja Reza dan Tania yang menerima rekaman suara melalui email anonim langsung membekukan kerjasama. Karir mereka hancur. Sedangkan aku memulai hidup baru bersama anakku. Aku menyewa rumah kecil di pinggiran kota, mulai membuka usaha catering rumahan, dan menjalani hari-hari penuh kebebasan. Luka ini belum sembuh sepenuhnya. Tapi aku tahu satu hal, aku bangkit bukan hanya untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa wanita yang disakiti bisa menjadi badai yang tak bisa dihentikan.